Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini untuk kelas 10 semua jurusan, materi pembelajaran kita itu mengenai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Ayat yang pertama kali Allah wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian diturunkannya Al-Qur'an pada malam 17 Ramadan yang disebut sebagai Nuzul Quran. Itu pengetahuan singkat mengenai kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selanjutnya, kalau kita berkatakan dia dakwah Rasulullah dalam periode Makkah, itu memiliki beberapa strategi. Yang pertama yaitu dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Rasulullah dengan tujuan untuk keamanan Makkah sendiri. Untuk keamanan Makkah sendiri. Karena ketika itu orang Quraisy mempunyai watak yang keras dan masih meyakini berhala sebagai Tuhan mereka. Kemudian pada metode ini dakwah difokuskan kepada orang-orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni keluarga dan para sahabat. Dakwah tersebut dilakukan di rumah Rasulullah. Disitulah beliau mengajarkan mengenai risalah-risalah tauhid dan ajaran-ajaran tentang Islam lainnya yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dakwah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak agar mereka meninggalkan agama nenek moyang yang mengajarkan untuk menyembah berhala. Karena keluarga dan para sahabat tahu bahwa Nabi Muhammad merupakan orang yang terpuji, sehingga mereka baik keluarga maupun para sahabat yakin dan percaya, kemudian mengikuti ajaran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Di antara orang-orang yang pertama memeluk agama Islam ataupun yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun. Itu yang pertama ya adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harisah dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu bertambah lagi, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Said bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Thaha bin Ubaidillah, kemudian ada Abu Ubaidillah bin Jarrah, kemudian ada Fatimah bin Khattab beserta suaminya Said bin Zaid Al-Adawi, dan beberapa orang lainnya yang merupakan orang-orang suku Quraisy. Dakwah dengan sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 3 tahun. Itulah dakwah Rasulullah, strategi dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian strategi yang selanjutnya setelah secara sembunyi-sembunyi ada namanya strategi yang kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan. Pada saat bersamaan, pada saat itu bersamaan dengan kejadian Rasulullah yang berada di atas bukit dan menyerukan secara lantang tentang agama yang dibawakan olehnya kepada orang-orang Mekah
turun Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Berdasarkan ayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa sudah waktunya beliau dan para pengikutnya berupaya untuk menyebarluaskan agama Islam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasul dan sahabat serta pengikutnya menyebarluaskan agama Islam, sikap menolak ditunjukkan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan pamannya Abu Lahab dan istrinya juga menolak agama yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Rasul dan para pengikutnya juga mendapat siksaan dari orang-orang Quraisy. Bukan hanya Rasul, tapi pengikutnya juga mendapat siksaan dari orang-orang Quraisy. Bahkan seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah tidak lepas dari siksaan tersebut. Mungkin kita sering mendengar nama Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan, kalau bisa disebut sebagai tukang azan. Di mana ada Rasulullah yang membawakan azan itu, yang mengumandangkan azan itu adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah salah seorang ataupun orang yang berasal dari Afrika, kulitnya hitam. Mungkin selalu kita dengar kisahnya di dalam media-media banyak, di dalam buku banyak. Kemudian selain itu ada juga kisah tentang penyiksaan-penyiksaan yang lain. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bertawaf. Kemudian datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian Uqbah menyeret Rasulullah dan menekik leher beliau menggunakan sorban. Beruntungnya ketika itu ada orang lain yang melihat sehingga Rasulullah dapat tertolong. Selanjutnya ada yang disebut sebagai perjanjian Aqabah. Orang-orang Quraisy terus melakukan perlawanan terhadap Rasulullah, sahabat dan para pengikutnya. Pernah waktu itu Nabi Muhammad berkunjung ke Taif untuk menemui kepala sukunya yang bernama Sa'id. Harapannya adalah Sa'id dan masyarakatnya mau mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang terjadi bukanlah demikian. Ia dan masyarakatnya itu justru sangat menolak. Bahkan mereka mengejek, melempari dan mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun dari mereka yang mau menerima dakwah dari Rasulullah. Sehingga dari kejadian tersebut Nabi Muhammad beranggapan bahwa tidak mungkin lagi beliau terus berdakwah dengan cara yang demikian. Dengan tidak adanya dengan tidak adanya dukungan dari Quraisy dan suku-suku Arab lainnya. Akhirnya Rasulullah berfokus kepada orang-orang atau suku-suku di sekitar Mekah yang datang setiap tahunnya ke Mekah untuk berziarah. Upaya dari Rasulullah tersebut membuahkan hasil. Orang-orang Yasrib ataupun tempat ayah Rasulullah dimakamkan menerima agama yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Yasrib dihuni oleh orang-orang Arab dari suku Khazraj dan Aus dan Yahudi. Keduanya selalu berkonflik untuk mendapatkan kekuasaan. Aus dan Khazraj menguasai Yasrib setelah kekalahan Yahudi. Karena ketidakterimaan akibat kekalahan tersebut, Yahudi mengadu domba suku Aus dan Khazraj. Kemudian menimbulkan perang saudara dan dimenangkan oleh suku Aus. Setelah itu, Yahudi yang dulu terusir dari Yasrib kini sudah menempati kota itu lagi. Aus dan Khazraj pada
akhirnya sama-sama menyadari bahwa permusuhan antara mereka justru menimbulkan kerugian. Lalu mereka memutuskan mengangkat seorang pemimpin dari suku Khazraj yang bernama Abdullah bin Muhammad. Tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan karena kebanyakan dari suku Khazraj berziarah ke Mekah. Kedatangan orang-orang dari suku Khazraj ini didengar oleh Nabi Muhammad SAW dan kemudian beliau langsung datang ke mereka. Mereka diajak untuk memeluk agama Islam dan ajakan tersebut disambut baik oleh mereka. Setelah itu ketika pulang ke Yasrib, mereka mengatakan bahwa telah masuk Islam kepada orang-orang di sana dan hal tersebut juga disambut oleh masyarakat Yasrib. Kemudian pada ziarah tahun berikutnya ada 12 orang yang datang untuk menemui Rasulullah di Aqabah, tempat yang digunakan mereka untuk berikrar kepada Nabi Muhammad SAW yang menghasilkan perjanjian Aqabah 1. Pada perjanjian tersebut mereka berikrar bahwa tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berzina, tidak mencuri dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji lainnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengutus seorang yang bernama Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan agama Islam secara utuh di kota Yasrib. Kemudian pada ziarah tahun 622 Masehi datang orang-orang dari Yasrib berjumlah 75, yang 2 diantaranya adalah seorang perempuan. Selanjutnya mereka diajak Rasulullah untuk mengadakan pertemuan rahasia di Aqabah yang menghasilkan perjanjian Aqabah 2, yang isinya adalah ikrar kesetiaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan agama yang dibawakan oleh beliau, yaitu agama Islam. Perjuangan Nabi Muhammad SAW, sahabat dan pengikutnya tidak hanya sampai di situ. Bahkan kemudian setelah penentangan dan penolakan orang-orang Quraisy tersebut, Nabi Muhammad hijrah ke Mekah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ketika perjanjian Aqabah 2 diketahui oleh orang Quraisy, intimidasi lebih sering dilakukan pengikutnya sehingga Nabi Muhammad kemudian hijrah ke Madinah ataupun Yasrib yang dahulu disebut. Yang kemudian dari sejarah perjuangan Rasulullah di kota Mekah tersebut, semoga kita dapat menambah wawasan mengenai agama Islam dan tidak mudah patah semangat dalam memperjuangkan apa yang kita cita-citakan. Sampai di sinilah dulu yang Bapak sampaikan dalam materi pembelajaran kita mengenai dakwah Rasulullah periode Mekah. Pertemuan lainnya kita akan lanjut kembali mengenai materi pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan wabah COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa dapat bertatap muka kembali dalam proses pembelajaran. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.